Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mengirim pesan kepada siapapun dalam menggunakan teknologi komunikasi informasi dalam jaringan atau daring dapat kita lakukan apabila ada alat dan tersedia fasilitas internet di dalam handphone. Tapi tahukah kita semua bahwa ada komunikasi langsung yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan kuota, yaitu komunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik jaringan terkuat yang ada di dunia. Bukan hanya di dunia, tapi juga pemilik jaringan terkuat yang ada di akhirat. Olehnya itu, masihkah kita yakin bahwa esok, lusa, kita masih diberi kesempatan untuk mengupdate status, membalas chat, atau apapun aktivitas lainnya? Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya, sholawat salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhir tahun 2019 menuju tahun 2020 lalu, dunia dikagetkan dengan adanya wabah virus corona. Pandemi ini mengakibatkan penundaan bahkan pembatalan kegiatan keagamaan, acara budaya, sosial, atau bahkan pendidikan dilakukan secara online. Nah, kita sebagai umat muslim ada kiat yang harus kita tempuh dalam menghadapi wabah virus ini. Yang pertama, tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Virus corona tidaklah bergerak kecuali atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berlindung atas kemampuan diri kita sendiri dan kemampuan makhluk lainnya. Lupakah kita bahwa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penjaga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yusuf ayat 64. Wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Allah Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Yang kedua adalah berikhtiar melakukan pencegahan. Di samping kita berlindung kepada Allah, kita sebagai manusia biasa tentu harus melakukan ikhtiar agar virus corona ini tidak terkena kepada diri kita ataupun kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini dapat kita lakukan dengan skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar yang dilakukan secara skala individu yaitu kita mengikuti himbauan pemerintah, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, rutin memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tambahan, tetap menjaga wudhu. Nah, adapun skala berjamaah yaitu bahwa untuk menghindari penyebaran virus ini secara luas, adanya isolasi mandiri bagi yang terkena virus corona ataupun yang dicurigai terkena virus corona, dan tentu hal ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu tenaga medis. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum bil ardi fala taqdimu alai, wa idza waqa'a bil ardi wa antum biha fala takhruju firaram minhu."
Apabila kalian mendengar tentang suatu wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila kalian berada pada wilayah yang terkena wabah, maka janganlah kalian keluar darinya sebagai bentuk lari dari wabah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berlindung kepada Allah, berikhtiar kepada Allah, tentu kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah meyakini bahwa semua penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu bersamaan dengan obatnya. Jadi jangan berputus asa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulan, ada 4 kiat kita sebagai umat muslim dalam pencegahan virus corona. Yang pertama, tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap berikhtiar dengan melakukan berbagai upaya pencegahan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tambahan, tetap menjaga wudhu. Dan yang ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tetap meyakini bahwa semua penyakit tentu ada obatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.